semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita hari ini kembali berjumpa. Teacher berharap anak-anak teacher selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat belajar. Tentu saja hari ini sudah siap untuk belajar dengan baik. Baiklah, kita masih akan mempelajari materi yang ada di pelajaran 2, karena di pelajaran 2 cukup banyak cerita yang ingin teacher sampaikan. Nah, tentu saja teacher berharap semuanya bisa mendengarkan dengan baik dan mengambil hikmah dari ceritanya. Oke, kita simak videonya dengan baik ya. Baiklah anak-anak, kita akan masuk di pelajaran 2 bagian yang kedua. Di sana ada kisah tentang pengorbanan petapa Sumedha dan juga nanti akan ada kisah tentang pengorbanan Raja Kera. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Dahulu ada seorang bodhisatwa bernama Sumedha. Ia lahir di keluarga kaya di kota Amara. Setelah orang tuanya meninggal, ia bertekad menjadi petapa. Sebelum pergi, Sumedha mendermakan seluruh hartanya. Ia lalu pergi ke pegunungan Himalaya untuk menjadi pertapa. Ia hidup sangat sederhana. Suatu hari, petapa Sumedha melihat sesuatu. Banyak orang sibuk memperbaiki jalan. Mereka menghias kota dengan meriah. Ternyata Buddha Dipankara akan datang. Petapa Sumedha sangat gembira. Ia segera membantu memperbaiki jalan. Nah, jadi Buddha Dipankara ini adalah Buddha pada zaman dahulu, sebelum adanya Buddha Gotama, ya, yang sekarang ini namanya Buddha Gotama. Ada Buddha-Buddha sebelumnya. Nah, salah satunya adalah Buddha Dipankara, atau tulisannya Dipankara tapi dibaca Dipankara. Nah, kalau di buku mungkin kalian bisa lihat di huruf N-nya ada tanda titik, ya, itu dibaca Dipankara. Jadi pada suatu ketika Buddha Dipankara akan lewat, seluruh rakyat sibuk menghias kota. Nah, ketika itu petapa Sumedha mengetahuinya dan ikut memperbaiki jalan. Sebelum pekerjaannya selesai, Buddha Dipankara telah tiba. Sumedha segera menghamparkan bajunya di atas lumpur. Ia berbaring agar Buddha dan para biku tidak menginjak lumpur. Ia rela tubuhnya diinjak demi Buddha. Saat itu muncul tekad dalam hatinya untuk menjadi Buddha. Nah, ketika itu pekerjaan memperbaiki jalan belum selesai, sehingga si petapa Sumedha ini merelakan tubuhnya untuk dipijak oleh Buddha dan murid-muridnya, agar Buddha dan murid-muridnya kakinya tidak kotor kena lumpur. Nah, seorang gadis bernama Sumita menghampiri Sumedha. Ia membawa 8 tangkai teratai. Sumita membagi 5 teratainya kepada Sumedha. Mereka lalu memberikan bunga itu kepada Buddha. Nah, kita lihat dalam gambar ya, ada sepotong jalan yang masih belum sempat diperbaiki, sehingga Sumedha menghamparkan badannya ke lumpur itu, sehingga Buddha dan para murid-muridnya bisa lewat tanpa harus mengotori kakinya. Nah, ketika itu ada seorang gadis bernama Sumita yang membawa 8 tangkai teratai. Nah, Sumita memberikan 5 teratainya kepada Sumedha.
Nah, mereka lalu bersama-sama memberikan bunga itu kepada Buddha. Buddha di Pankara kemudian berkata, miliaran tahun kelak, Sumedha akan menjadi Buddha dan Sumita akan menjadi pendampingnya. Nah, inilah yang kemudian petapa Sumedha inilah yang kemudian terlahir sebagai Pangeran Gotama dan Sumita terlahir sebagai Yasodhara. Petapa Sumedha giat berusaha. Ia terus melakukan sifat-sifat luhur dalam banyak kehidupan. Akhirnya, ia pun terlahir kembali sebagai Pangeran Gotama. Saat dewasa, ia pun menjadi Buddha, seperti tekad yang telah dia ucapkan saat menjadi petapa Sumedha dulu. Ya, kita bisa mencontoh petapa Sumedha. Ia mengorbankan seluruh hartanya, menggunakan tubuhnya demi melayani Buddha dan bersungguh-sungguh berjuang demi menjadi Buddha. Nah, dengan rajin belajar dan menjalani dharma, kita sudah memupuk benih bodhisattva seperti Sumedha. Nah, selanjutnya ada kisah tentang pengorbanan Raja Kera. Nah, mari teacher akan membacakannya. Teacher berharap murid-murid teacher semuanya menyimak dengan baik. Suatu ketika, bodhisattva lahir sebagai Raja Kera. Raja Kera dan rakyatnya hidup bahagia di sebuah pohon beringin. Buah pohon beringin itu sangat enak. Raja Kera berpesan kepada rakyatnya untuk menjaga buah-buah itu. Jangan sampai ada manusia yang tahu. Nah, Raja Kera ini bukannya Senggokong ya, ini Raja Kera yang lain ya. Nah, namun tak sengaja seekor kera menjatuhkan buah ke sungai. Sampailah buah itu ke tangan Raja Manusia. Raja Manusia sangat suka rasa buah itu. Ia lalu mencari tahu dari mana asalnya buah yang enak itu. Nah, Raja akhirnya menemukan pohon beringin itu. Saat Raja melihat banyak kera di atasnya, Raja menjadi marah dan serakah. Ia ingin semua buah di pohon beringin itu menjadi miliknya. Ia tidak mau berbagi dengan kera-kera itu. Raja menyuruh pengawalnya memanah kera-kera itu. Melihat rakyatnya dalam bahaya, Raja Kera melompat ke gunung seberang. Ia lalu mencari sebuah bambu yang sangat panjang. Ujung bambu ia ikat ke badannya sendiri. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya di buku Ehipasiko halaman 33 kalau teacher tidak salah itu ada gambarnya. Nah, ia lalu melompat kembali ke pohonnya. Ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tumpuan. Bambu yang ditahan di punggungnya menjadi jembatan bagi rakyat kera untuk menyelamatkan diri ke gunung seberang. Nah, ini ada di buku mungkin lebih jelas ya. Jadi di buku itu halaman 33 ada para prajurit manusia yang berusaha memanah kera-kera itu. Nah, karena Raja Kera ini tidak tega, dia mengambil sebuah bambu yang panjang, dia melintangkan bambu tersebut dan mengikatnya ke badannya sendiri sehingga rakyat-rakyat keranya bisa melintas dan menyeberang pergi ke tempat yang aman dari panahan prajurit manusia ini. Nah, satu demi satu kera menyeberang ke gunung yang aman. Raja Kera rela menahan sakit demi rakyatnya. Ia ingin semua rakyat kera selamat. Saat kera terakhir sudah menyeberang, Raja Kera pun jatuh karena kelelahan. Tentu saja badannya diikat di sebuah bambu, lalu rakyatnya menyeberang. Nah, tentu saja itu sangat menyakitkan. Nah, Raja Manusia pun tersentuh melihat pengorbanan Raja Kera. Ia bertanya, "Kenapa kamu mengorbankan tubuhmu?"
Bukankah rakyat hidup demi rajanya? Kata si raja manusia. Lalu apa yang dikatakan oleh Raja Kera? Pada saat-saat terakhirnya Raja Kera menjawab, "Aku tak mampu berpikir seperti itu saat melihat derita rakyat. Badanku boleh hancur, namun batinku bahagia. Ku tanggung sakit bagaikan pahlawan yang memenangkan pertempuran." Raja Kera pun meninggal dan terlahir di alam surga. Nah, sungguh kasihan bukan? Si Raja Kera ini dia rela berkorban demi menyelamatkan rakyatnya. Dia bagaikan pahlawan. Nah, pahlawan itu juga begitu, berjuang sampai kadang-kadang gugur ya, meninggal di medan pertempuran hanya demi rakyat ya, demi sesuatu yang lebih baik. Nah, Raja Kera memiliki sikap rela berkorban dan keteguhan. Kepeduliannya luar biasa. Ia sangat setia kepada rakyatnya. Nah, inilah yang harus kita contoh. Nah, sekarang coba kita lihat, apakah kita peduli kepada ayah dan ibu yang memerlukan pertolongan? Nah, teacher mau tanya, apakah anak-anak teacher peduli nggak sama mama dan papanya ketika mama papanya membutuhkan pertolongan? Nah, teacher berharap murid-murid sekolah Manjusri menjadi anak yang baik dan selalu membantu mama dan papa. Nah, apakah kita peduli saat ada teman kita yang kesulitan? Anak yang baik tentunya harus bersikap membantu dan rela berkorban ya, bukan hanya kepada mama atau papa. Tentu saja kepada teman-teman yang mengalami kesulitan kita juga harus peduli dengan cara siap membantu ya. Anak yang setia kawan dan rela berkorban sudah menjadi pahlawan kecil. Pedulilah terhadap orang-orang di sekitarmu. Pedulilah terhadap keluargamu, temanmu, dan gurumu. Bantulah mereka dengan kemampuanmu. Nah, jadi kita harus jadi anak yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Jangan kita yang malah menambah kesedihan atau menambah penderitaan orang lain. Contohnya misalnya tidak belajar dengan baik sehingga gurunya capek-capek sudah menerangkan, membuat video, tidak ada yang menonton, tidak ada yang memperhatikan pelajaran, lalu dapat nilai yang jelek sehingga mama papanya jadi sedih. Dan juga ada anak yang suka mengganggu teman, bukannya malah membantu ketika temannya mengalami penderitaan, malah mengejek dan mengganggu teman. Nah, itu sikap yang tidak baik ya. Kita harus jadi anak yang baik, rela berkorban, membantu keluarga, teman, dan juga guru ya. Peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Peduli terhadap lingkungan sekitar itu banyak caranya. Nah, nanti teacher akan sampaikan bukan sampaikan, teacher akan minta kalian memikirkan apa yang dimaksud dengan peduli terhadap lingkungan ya. Teacher rasa kalian bisa memahaminya dengan baik sehingga tahu jawabannya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Baiklah anak-anak teacher, semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari materi kita di pelajaran 2 part yang kedua ini tentang pengorbanan Petapa Sumedha dan pengorbanan Raja Kera. Nah, tentu saja semua bisa mengambil hikmah dari setiap cerita. Yang pertama ada kisah Petapa Sumedha. Apa pengorbanannya? Ya,
Yang pertama, dia mengorbankan hartanya. Sebelum menjadi petapa, dia adalah seorang anak orang kaya. Dia mengorbankan semua hartanya dan pergi menjadi petapa saat itu. Dan ketika itu juga ada Buddha Dipankara, ya, Buddha pada masa lalu yang akan lewat, namun jalanan belum selesai, sehingga lagi-lagi Petapa Sumedha mengorbankan dirinya, menghamparkan badannya di lumpur sehingga Buddha Dipankara bisa lewat dan tidak mengotori kaki ataupun jubah dari Buddha Dipankara dan murid-muridnya. Itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Petapa Sumedha. Yang kedua adalah kisah pengorbanan Raja Kera yang rela mengorbankan tubuhnya diikat di bambu, lalu rakyat-rakyat keranya lewat menuju ke seberang. Dan pada akhirnya si Raja Kera yang baik hati ini pun meninggal dan terlahir di alam surga. Nah, mengapa Petapa Sumedha dan juga Raja Kera mau melakukan semua pengorbanan itu? Nah, tentu saja ini karena beliau Petapa Sumedha dan si Raja Kera ini memiliki sikap kepedulian. Kepedulian apa? Peduli terhadap penderitaan orang lain, ya, ingin mengurangi penderitaan makhluk lain, sehingga dia melakukan pengorbanan-pengorbanan itu. Nah, bagaimana dengan anak-anak teacher? Teacher yakin kalian juga memiliki sifat yang sama, yaitu peduli terhadap penderitaan orang lain. Ya. Sekarang tugasnya adalah yang pertama, tuliskan contoh sikap peduli atau sikap rela berkorban yang pernah kalian lakukan terhadap mama atau papanya. Yang kedua, sebutkan contoh sikap peduli yang pernah kalian lakukan untuk sekolah. Ya, jadi di sekolah mungkin boleh saja dituliskan contoh sikap peduli kepada guru atau kepada teman, itu bebas. Jadi tugasnya hanya dua. Yang pertama adalah contoh sikap peduli kepada orang tua, mama atau papa. Yang kedua, contoh sikap kepedulian terhadap sekolah. Tugasnya sangat mudah. Tentu saja kalian pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih atas